Jadi kita bertiga di sini akan berpresentasi tentang identifikasi objek wisata Bromo. Apa? Ada di depan. Perkenalkan, nama saya Adi Gusti Ramadhani dengan NIM 063. Dani. Nama saya Ahmad Hamidar, NIM 067. Yang mana yang Dani? Sebelah mana? Yang nggak pakai celana itu ya? Iya. Umur berapa itu Mas? Ini ketika kita umur 5 tahun. Dengan kita kami juga. Kita akan menjelaskan pertama itu ada analisis, kedua ada atraksi, ketiga ada akomodasi, keempat ada akses, dan yang terakhir ada keunikan. Yang pertama adalah Bromo Pinggir Semeru. Taman Nasional Bromo Pinggir Semeru adalah kawasan pegunungan di Jawa Timur. Di sini ada yang pernah ke Bromo nggak? Bromo terletak di wilayah Administrasi. Berarti Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang. Sampai naik Mas Dani akhirnya Mas. Dan taman yang berbentaran barat timur sekitar 20-30 km dan utara selatan sekitar 40 km. Ini ditetapkan sejak tahun 1992 dengan luas wilayah sekitar 50.700. Di kawasan ini terdapat lebar lautan pasir yang luas kurang lebih 210. Batas KDI lautan pasir itu berupa dinding terjal yang ketinggiannya antara 200-700 meter. Taman Nasional ini salah satu tujuan wisata utama di Jawa Timur dengan adanya penerbangan langsung Malang Jakarta dan Malang Denpasar. Diharapkan jumlah kunjungan wisatawan asing maupun domestik yang akan semakin meningkat. Selain Gunung Bromo yang merupakan daya tarik utama, Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki. Meski demikian, untuk sampai ke puncak Semeru tidaklah semudah mendaki Gunung Bromo, dan para pendaki diharuskan mendapat izin kantor pengelola Taman Nasional yang berada di Malang. Penggemar hiking disarankan untuk mengambil hutan dari Malang karena bisa menikmati keindahan lautan pasir lebih panjang. Start point dapat dimulai dari Nadas yang merupakan desa terakhir yang berada di dalam kawasan Taman Nasional serta tempat untuk melengkapi perbekalan terutama persediaan air karena setelah ini tidak akan dijumpai sumber air. Nah, yang kedua ada atraksi. Satu, Gunung Bromo adalah salah satu bagian yang berbentuk Taman Nasional Bromo Pinggir Semeru. Memiliki ketinggian 2032 meter (mdpl). Anda dapat menyaksikan terbitnya matahari sunrise. Ini adalah panorama alam paling
tingkat yang akan wisatawan peroleh. Yang kedua, Pasir Gresik. Sebuah tempat wisata yang berada di Gunung Bromo. Pasir Gresik ini berada di sebelah timur kawah Bromo. Mengapa demikian? Karena di tempat ini jika angin sedang tertib kencang, deru angin akan membawa butiran-butiran pasir bagaikan sedang membisikkan sesuatu. Yang ketiga, Bukit Teletabis merupakan sebuah bukit yang terletak tepat di sisi Gunung Bromo. Di bukit tersebut terdapat hamparan savana hijau yang sangat luas sehingga dinamakan Bukit Teletabis. Upacara akomodasi Cemara Indah, Cemoro Lawang, Ngadisari, Probolinggo. Penginapan ini memiliki pemandangan langsung ke Gunung Bromo serta kamar mandi dilengkapi dengan air panas. Harga kamar berkisar 300.000 sampai dengan 600.000. Bromo Surya Indah Homestay, Desa Wonokitri. Sebuah penginapan sederhana dengan lokasi yang cukup strategis untuk melihat pemandangan Bromo. Cocok untuk Anda yang ingin berhemat dengan harga sekitar 120.000 per malam. Homestay dan cafe tenda per night. Di dalam Bromo, Cemoro Lawang, Ngadisari, Kecamatan Sukapuro, Kabupaten Probolinggo. Kamar berukuran besar dan berisi 5 tempat tidur. Di dalamnya hanya terdapat sebuah lemari dan penerangan 2 lampu. Kamar mandi tidak disediakan di dalam tidak tersedia TV dan air hangat. Harga tahun 2010 mulai 40.000 per kamar atau 20.000 per orang. Akses 1. Melalui pintu masuk dari Pasuruan, rute jalan pertama menuju kawasan wisata Bromo, yaitu melewati pintu barat dari Pasuruan. Kemudian masuk melewati desa Gosari, kemudian menyusuri medan lautan pasir yang lumayan terjal. Sehingga untuk pergi ke sana Anda dapat menyewa jeep yang biasanya sudah mereka sediakan sekitar desa Gosari. Kedua, melewati pintu masuk dari Probolinggo, alternatif jalur kedua yaitu melalui pintu utara dari Probolinggo. Anda dapat melewati Tengah, kemudian pintu masuk wisata Bromo yang berada di desa Cemara Lawang. Jalan yang dilalui untuk pergi ke kawasan Bromo tidak begitu berat daripada jalur tingkatnya. Selain itu, lereng yang ada di sana juga tidak begitu curam. Sehingga untuk hiburan dari rute ini Anda dapat berjalan kaki atau bersepeda motor. Yang ketiga, melalui pintu selatan dari Malang. Rute dan akses jalan selanjutnya itu melalui pintu utara dari Kota Malang. Anda bisa masuk dari daerah Kota, kemudian ke Jiwo. Melalui rute ini Anda juga akan disuguhkan pemandangan hutan hijau yang disebut mempesona. Dari Jiwo, jika Anda bisa lurus ke selatan, melalui Pane dan jika utara kemudian memasuki kawasan lautan Pasir Bromo yang tepat berada di selatan Bromo. Untuk sampai ke Pulau Bromo, Anda cukup mengikuti jalur lautan Pasir berisi. Keunikan di wisata Gunung Bromo yang menyebut antusiasme wisatawan untuk di sini adalah pesonanya pemandangan mantap, matahari terbit yang sangat khas dan hanya bisa dinikmati di puncak Gunung Bromo. Pesona ini bisa dinikmati menjelang subuh ketika matahari secara lain meninggi dari arah timur. Analisis SWOT wisata Bromo. Yang pertama ada strength, kekuatan. Faktor kekuatan meliputi aset atau faktor-faktor yang dimiliki wilayah Bromo, Tengger, Semeru yang dapat mempermudah tercapainya tujuan pengembangan di wilayah yang ditetapkan. Kekuatan di sini dapat berupa nilai positif atau kekuatan dari
manusia, infrastruktur, sistem sosial, ekonomi, politik, serta image dari wilayah tersebut. Itu adalah kekuatan dari wilayah. Weakness kelemahan. Identifikasi faktor kelemahan meliputi kondisi atau karakter internal yang dimiliki yang dapat menjadi kendala atau hambatan dalam upaya untuk mencapai tujuan dari suatu pengembangan wilayah. Opportunity peluang. Faktor peluang adalah objek atau kondisi eksternal yang memudahkan atau memfasilitasi wilayah untuk mencapai tujuan perencanaan. Threat atau ancaman. Faktor ancaman merupakan tren dan perkembangan di luar wilayah yang dapat mempersulit tercapainya tujuan pengembangan suatu wilayah. Sekian dari kita atas kelompok. Dan mungkin sampai situ presentasi dari kelompok. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan untuk presentasi dari kelompok 10. Sebutkan nama dan NIM. Perkenalkan, nama saya Karamasuka Dewi, NIM 220310320257. Saya ingin bertanya, budaya yang ada di Gunung Bromo itu apa? Budaya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya tampung dulu. Untuk pertanyaan kedua, siapakah yang mau bertanya? Sebut nama dan NIM. Perkenalkan, nama saya Dela Putri dengan NIM 2007. Saya ingin bertanya, sepengetahuan kalian tentang analisis kalian ini tentang Bromo Tengger Semeru, apakah keamanan di Bromo Tengger Semeru ini termasuk terjamin? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kami akan menunggu jawaban dari kelompok 10. Vera, silakan menjawab untuk kelompok 10. Budayanya itu salah satunya ada upacara kasada. Upacara kasada itu ritual yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur dan harapan agar menjauhkan dari malapetaka. Bagaimana audiens puas dengan jawabannya? Salah satunya itu ada upacara kasada. Upacara kasada itu ritual yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur dan harapan agar dijauhkan dari malapetaka. Itu gimana? Apa? Upacara ini dilakukan dengan melalui masuk ke dalam kawah Gunung Bromo. Ya. Sudah puas, Sudah puas audiensnya? Untuk pertanyaan untuk jawaban pertanyaan kedua dari pertanyaan Dela. Saya akan menjawab pertanyaan yang Dela berikan. Kenapa? Dengan pencoba. Kenapa saya oh iya, untuk keamanannya sendiri di Gunung Bromo menurut saya dijamin aman. Alasannya saya bilang aman ya karena saya setiap ke Bromo aman-aman aja. Dan iya. Bukan enggak. Jadi sopo? Enggak. Aku sendiri. Tidak fasilitas keamanannya Pak. Kayak apa ya? Kayak Kalau keamanannya di situ ada
spiritinya. Ada PP ya? So asing gitu. Gimana biar puas jawabannya? Puas. Oke, sesi pertanyaan saya akhiri sampai di sini. Dengan berakhirnya sesi pertanyaan, maka kelompok 10 akan menutup presentasinya. Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata berkata yang tidak menyenangkan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.